Istilah melawan hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu wederrechtelijk, yang berarti bertentangan dengan hukum. Jadi, melawan hukum itu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang sudah berlaku. Dapat berupa melanggar peraturan tertulis seperti undang-undang dan melanggar norma tidak tertulis seperti norma kesusilaan, kepatutan, dan asas keadilan. Kemudian, apa sih yang membedakan melawan hukum dalam pidana dan perdata? Dalam hukum pidana, lebih fokus pada perlindungan masyarakat umum. Contohnya, pencurian, penganiayaan, pembunuhan, itu semua sudah melanggar pasal-pasal dalam KUHP. Kemudian, dalam hukum perdata, lebih fokus pada hubungan antar individu dan kerugian pribadi. Dasarnya, pasal 1365 KUH Perdata, contohnya seperti merusak barang, wan prestasi, meski tanpa unsur pidana. Kemudian, ajaran sifat melawan hukum terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ajaran sifat melawan hukum formil. Artinya, sebuah perbuatan dianggap melawan hukum apabila telah tegas dilarang oleh undang-undang. Ciri-cirinya hanya melihat peraturan tertulis dan tidak melihat konteks moral atau nilai masyarakat, seperti halnya pencurian dan pembunuhan. Itu semua sudah diatur dalam pasal 362 KUHP dan pasal 338 KUHP. Selama ada larangan tertulis, maka sudah melawan hukum. Kemudian yang kedua, ajaran sifat melawan hukum material, yang artinya walaupun tidak tertulis dalam undang-undang, perbuatan tetap dianggap melawan hukum jika tidak sesuai dengan rasa keadilan, norma, dan kepatutan. Ciri-ciri dari ajaran sifat melawan hukum dapat dilihat dari moral, kepatutan, dan nilai keadilan. Contohnya, seperti perbuatan merugikan orang lain, walaupun tidak ada pasal khusus yang menyebutkan detailnya, dan seperti membuang sampah sembarangan. Itu termasuk perbuatan yang merugikan orang lain. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik. Yang pertama, pasal 362 KUHP tentang pencurian. Unsur melawan hukumnya mengambil barang orang lain tanpa hak. Kemudian yang kedua, pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Unsur melawan hukumnya menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum. Artinya, dari kedua unsur tersebut ada syarat utama agar seseorang dapat dipidana dalam kasus pencurian atau penggelapan. Contoh kasus tindakan melawan hukum. Di sini ada kasus seseorang meminjam mobil kantor untuk kepentingan pribadi tanpa izin pimpinan. Mengapa bisa dikatakan melawan hukum? Yang pertama, ia menggunakan barang mobil yang bukan miliknya. Yang kedua, ia menyalahgunakan kepercayaan. Jadi, tindakannya memenuhi unsur penggelapan yang sudah diatur dalam pasal 372 KUHP. Menguasai barang secara melawan hukum.
Walaupun ia tidak mencuri secara paksa, tindakan tetap termasuk tindak pidana karena termasuk penggelapan. Kemudian, materi-materi yang sudah dijelaskan tadi dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, melawan hukum adalah unsur utama yang menentukan apakah suatu perbuatan dapat dihukum. Kemudian yang kedua, ada dua ajaran sifat melawan hukum. Yang pertama, sifat melawan hukum formil yang berdasarkan undang-undang. Kemudian yang kedua, sifat melawan hukum material yang berdasarkan nilai keadilan dan kepatutan. Kemudian yang ketiga, melawan hukum berfungsi membatasi kekuasaan pidana agar tidak semua perbuatan langsung dianggap kriminal.